Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 April 2021 di Homeschool Tunas Bangsa kita mengadakan acara religi kebangsaan bersama dengan kelas PG, TK, dan SD. Acara ini akan dibawakan oleh Bapak Irwan Hasanuddin selaku pembina Sekolah Homeschool Tunas Bangsa. Selamat menyaksikan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu Tuhan itu ada di mana? Yang tahu? Ada di kita juga. Sudah kita rukun Islam yang pertama. Syahadat. Terus sholat, terus zakat, naik haji. Nah, hari ini kita mau belajar tentang haji. Dan haji itu kita ngapain? Melakukan ibadah haji adalah melakukan serangkaian ritual di tanah suci Mekah, mulai dari wukuf di Padang Arafah, di Bukit Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang di mana Adam dan Hawa dipertemukan setelah ratusan tahun terpisah di dunia. Kemudian mabit atau bermalam di Musdalifah. Di sini terjadi sebuah kesadaran dan pembersihan jiwa atau hati dari sifat-sifat yang buruk atau sifat-sifat setan, yaitu dengan mengumpulkan batu yang tidak lebih kecil dari kerikil dan tidak lebih besar dari batu ketapel. Batu ini kita gunakan untuk melempar jumroh di Mina sebagai simbol melepaskan diri dari sifat-sifat yang tidak baik, seperti menindas orang lain, serakah, egois, dan sebagainya. Kemudian kita tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebagai simbol berserah diri kepada ajaran kasih sayang dan minum air Zam-Zam. Setelah itu kita akan diperlihatkan jalan yang tidak baik agar tidak ada yang melakukannya, yaitu sa'i di Bukit Safa dan Marwah, mengejar fata morgana, seolah kita selalu melihat sumber air, padahal itu hanya bisikan dan janji-janji setan untuk menyesatkan kita, supaya tidak mengikuti ajaran Allah, ajaran kasih sayangnya. Fata morgana adalah pola pikir yang tidak baik, yaitu pola pikir yang saling menindas, sewenang-wenang, egois, saling menzalimi, dan bercerai-berai. Mengingat Allah. Dua. Mencintai orang tua dan guru. Tiga. Mencintai teman. Empat. Tanggung jawab. Prinsip budi pekerti Homeschool Tunas Bangsa adalah salah satu pola pikir yang berdasar pada kasih sayang. Di Jabal Rahmah, kita mengenal nilai-nilai kasih sayang, yaitu saling memberi, saling membantu, toleransi terhadap perbedaan, berbagi, menjaga satu sama lain, dan masih banyak lagi. Kasih sayang adalah ajaran Allah, Malik Yaumiddin, yang sebagai penentu akhir segala sesuatu, dan kita tidak bisa menjalankan hidup selain dari ajaran kasih sayangnya itu. Beda kamu kerikil, kalau itu bantu dong gede-gede banget. Emang nggak boleh? Musdalifah adalah kesadaran. Setelah kita memahami Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Setelah kita memahami apa itu nilai-nilai kasih sayang, kita siap untuk melepaskan diri dari sifat-sifat yang bertentangan dengan kasih sayang, seperti egois, tidak suka membantu sesama, mau menang sendiri, pelit, menindas atau memanfaatkan orang lain, mengambil hak yang bukan miliknya, dan masih banyak lagi. Sama halnya dengan NKRI saat itu yang melakukan Sumpah Pemuda, ketika semua rakyat Indonesia akhirnya berserah diri pada nilai kasih sayang, yaitu persatuan, tidak lagi membedakan golongan, suku, dan latar belakang, dan mau berjuang bersama demi negara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita berdoa, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Hanya kepada ajaran Allah kita bisa menjalankan hidup di jalan yang benar, yaitu jalan kasih sayang. Pertama, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra
putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Ini perjalanan kita mau menuju kemana tadi? Ke Mina ya. Perjalanan dari Musdalifah ke Mina adalah perjalanan yang sangat keramat, yaitu perjalanan menemukan kasih sayang sejati, yaitu kemerdekaan. Kasih sayang yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena rasa sayang dan cinta kita kepada sesama adalah karena Allah, bukan karena kelompok, latar belakang, apalagi golongan. Allahu Akbar, hilang egois, hilang menang sendiri. 7 kali aja ya, 7 kali, jangan semuanya, jangan dihabisin. Oke, sudah. Melempar jumroh di Mina adalah lambang daripada melepaskan diri dari sifat-sifat buruk yang membuat kita bercerai-berai, menciptakan kejahatan atau saling menzalimi. Sifat-sifat yang sewenang-wenang secara vertikal seperti saling menindas dan menyalahgunakan kekuasaan, dan sewenang-wenang yang horizontal yaitu saling memaksa. Di sini atau saat melempar jumroh lah kita buang semua sifat-sifat buruk itu. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah mensucikan diri di Mina dengan melempar jumroh, melempar sifat yang suka menindas, memaksa, bercerai-berai dan tidak mau bersatu, akhirnya kita siap untuk bertawaf atau mengelilingi Ka'bah, Baitullah, rumah suci, rumah Allah, rumah kasih sayang. Menerapkan jalan hidup yang didasari kasih sayang dengan ikhlas. Dan inilah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Setelah memahami siratal mustaqim, jalan hidup yang didasari kasih sayang, sekarang kita ditunjukin jalan yang tidak boleh kita lakukan, jalan yang merugikan kita. Sa'i adalah simbol dari sebuah pola pikir yang tidak baik, pola pikir fata morgana, yang seolah saat mengerjakan rasanya seperti nikmat, ternyata sesat dan yang pasti merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, perbuatan yang zalim, bukan ajaran Allah, bukan ajaran kasih sayangnya. Seolah kita seperti melihat air yang menyegarkan, seolah kita melihat sebuah kebahagiaan, padahal itu semua hanya fata morgana, hanya tipuan saja. Itulah cara hidup yang tidak boleh kita gunakan, jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Ada air gak? Oke.